Indonesia. Tetap semangat bagi pejuang-pejuang yang terkena COVID-19. Saya doakan semua sehat, sembuh, dan bisa beraktivitas lagi. Di sini teman-teman, saya hanya mau memberikan kesaksian kepada Anda semua. Saya sudah sangat sembuh sekali teman-teman. Sampai detik ini disembuhkan oleh Tuhan saya yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tetap tidak pernah tinggalkan saya, dan percaya teman-teman, Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda semua yang berjuang melawan COVID-19 ini teman-teman. Tetap menyerukan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Tetap tarik nafas ya. Yesus, Yesus. Lakukan seperti itu teman-teman. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita, percayalah. Di sini kita mau memberi kesaksian betapa indahnya bersama Tuhan dalam hidup ini. Tanggal 7 Juli, suami saya terkonfirmasi positif COVID-19. Waktu itu di PCR, hasilnya keluar tanggal 8. Dan pada saat saya menerima hasil itu, saya bilang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya tahu kamu tidak akan meninggalkan saya. Itu kalimat pertama saya. Kemudian saya kebingungan, kalau suami saya positif, harusnya saya positif karena saya kan selalu bersama-sama ya, dan mungkin juga udah ada gejala kayak mungkin merasa kok pegel-pegel ya badan ya, tapi kita nggak sadar. Mungkin di luar sana banyak OTG yang nggak sadar gitu loh. Nah setelah itu suami saya demam, saya tidak flu, tapi suami saya demam, terus dia mulai bergejala. Kemudian pada saat mendapatkan hasil positif itu, saya langsung cari konfirmasi, saya harus pergi swipe. Posisi saya di suatu wilayah agak pedalaman, jadi tuh akses kesehatan agak sulit dengan kendaraan yang agak terbatas. Sehingga saya bingung, saya mencari sana sini, saya telepon sana sini, harus gimana, harus bagaimana. Akhirnya nggak mendapatkan hasil. Lalu saya tiba-tiba saya ingat semalam waktu sebelum hasil PCR keluar, kami berdoa bersama. Yesus mengingatkan bahwa Yesus, kau adalah andalanku dengan kerahiman ilahinya. Terus tiba-tiba saya jongkok, saya singkirkan segala handphone saya, segala macam, segala kepanikan, segala kebingungan saya, segala harapan saya mencari bantuan manusia. Saya singkirkan semua itu, saya jongkok, saya jongkok, benar-benar saya jongkok. Saya bilang, saya memeremkan diri sebentar. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya tahu Engkau di depanku sekarang. Saya tahu Kau tak meninggalkanku. Saya tahu Kau melihatku sekarang juga. Katakan padaku, tuntun aku, apa yang harus aku lakukan. Apa yang harus aku lakukan saat ini. Kemudian saya diam sejenak, saya merasakan Yesus merangkul saya benar-benar tahu Yesus tak meninggalkan saya. Kemudian pada saat itu, tiba-tiba langsung terlintas di pikiran, ayo ganti pakaian, ganti baju, jalan ke depan, jalan kaki. Karena di rumah saya kebetulan ini saya di daerah ya, jadi saya di tempat saudara saya, jadi saya nggak punya akses kendaraan apapun. Kemudian saya jalan kaki ke depan. Kalaupun punya saudara juga, saya kan posisi kita kalau udah kena COVID-19 kan kita saling menjaga. Jadi mau nggak mau kita harus menjaga diri dari mereka juga. Nah kemudian saya jalan kaki mencari alamat klinik itu yang ambil hasil suami saya mau cek diri saya juga. Kemudian pada saat itu saya jalan kaki lumayan jauh ya, berapa meter. Itu sangat jauh, dan jalannya tuh bukannya jalanan yang rame, yang ya namanya jalan pedalaman kan agak sepi walaupun siang ya. Akhirnya saya jalan kaki, tapi dengan menarik nafas ya, setiap langkah saya bilang thank you Jesus. Setiap langkah kaki saya dengan gemetar pun saya bilang thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Saya mengatakan itu sampai pada saat saya mengambil hasil suami saya tanya orang di tepi jalan, ada nggak kenalan seperti mungkin taksi online atau apa. Katanya nggak ada, karena hasil CT suami saya sangat rendah, 7 ya. Itu benar-benar kata dokter bahkan bilang, katanya saya belum pernah loh mendapatkan hasil CT serendah itu katanya. Nah tapi ini benar-benar mujizat Tuhan. Akhirnya yang saya pikirkan adalah kalau CT segitu kan harus dicek di opnam atau apa segala macam. Saya nggak ngerti kan, benar-benar saya nggak ngerti. Akhirnya saya pergi mencari jalan kaki, sampai jalan kaki minimal suami saya harus konsul lagi ke dokter kan. Habis jalan kaki, saya sambil jalan, saya bilang thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus.
Yesus, nanti saya harus gimana ya bawa suami saya ke rumah sakit ya, gimana ya akses suami saya ke rumah sakit ya. Akhirnya tiba-tiba di pertengahan jalan saya ngelihat satu bapak, dia lagi lagi memulung sampah. Dia lagi nyari-nyari sampah, ngais-ngais. Terus saya lihat kok ada motor, dia pakai helm. Bayangkan pemulung pakai motor. Biasanya pemulung itu kan pakai karung atau gerobak. Itu benar-benar mujizat Tuhan. Saya langsung refleks, Pak, bisa nggak tolong saya anterin saya ke sini, ke puskesmas depan, ke klinik depan? Oh iya boleh, katanya. Dia langsung bawa saya, anterin saya, ya kan, saya proses segala macam, dia tungguin saya sampai pulang. Saya bilang, boleh nggak tolong bantuin saya antar suami saya ke konsultasi ke dokter ini, karena saya kan nggak bisa pulang tanpa hasil PCR-nya, harus dibawa ke dokter lagi kan. Jadi baru udah ambil hasil, baru dibawa ke dokter. Kemudian setelah pulang, suami saya giliran pergi, dan puji Tuhan pada saat suami saya dicek, saat itu saturasinya masih bagus 98 ya, walaupun dengan udah demam ya. Akhirnya dia isolasi mandiri di rumah ya. Akhirnya isolasi, kemudian segala prosesnya, kemudian mulai mencret ya, mulai itu segala gejala. Tapi dengan penuh iman kami tetap puji-pujian, tidak meninggalkan pun sehari aktivitas doa kami yang sebelumnya telah kami lakukan setelah masa pertobatan kami kembali ke jalan Tuhan. Kemudian setelah itu mulai itu saturasi mulai rendah, mulai itu 94, 95, 94, nanti 93, terus kemudian yang masa-masa kritisnya adalah 92, 93, 92, udah mulai 92 itu udah pasang oksigen, terapi oksigen, terus udah mulai lemes, udah mulai bener-bener tuh udah nggak sadar, sampai satu malam bener-bener itu adalah malam-malam bener-bener pemulihan Tuhan, walaupun itu disebutkan kenyataannya adalah seperti malam-malam kritis, tapi disitulah kami yakin dan percaya itu malam pemulihannya. Saat itu dia sangat lemes, udah nggak sadar, saya sampai saya juga kelelahan ya selama 7 hari, benar-benar nggak bisa tidur, sampai saya bilang sama Tuhan, saya berdoa, saya bilang, Tuhan Yesus, saya setelah bertobat dalam arti hidup kembali, benar-benar menghadap dalam kehidupan Tuhan, saya udah nggak pernah mau minta apapun. Saya hanya tiap hari saya hanya minta, Tuhan Yesus, berikan saya kekuatan untuk selalu setia kepadamu, berikan saya kekuatan pertobatan untuk selalu setia padamu. Saya juga bilang sama suami saya, karena kami isolasi mandiri berdua walaupun saya tidak bergejala ya, puji Tuhan. Nah kemudian saya bilang, kalau misalnya memang Tuhan panggil, kita harus siap, karena janganlah takut kepada yang mematikan daging, tetapi takutlah kepada yang mematikan jiwa. Kebetulan waktu itu suami saya tuh sempat lebih down, jadi jiwanya tuh benar-benar down. Saya juga nggak sadar gitu, saya saking sibuknya urus ini urus itu, mungkin dia sendirian mikirin apa, sampai sering bengong ya kan, sampai benar-benar entah apa yang dia pikirkan gitu. Sampai suatu hari dia sharing, kita masa doa, dia sharing, kita saling sharing, saling meneguhkan kembali. Saat itu dia hidup kembali, jiwanya hidup kembali ke dalam Yesus. Kemudian saya bilang, kalaupun memang harus hari ini, walaupun saturasi kamu rendah, saturasi saya bagus, saya duluan pulang, bisa saya duluan gitu loh. Itu nggak menentukan. Banyak orang koma tiba-tiba masih bisa hidup gitu loh. Banyak orang sehat-sehat bisa-bisa tiba-tiba mati. Jadi buat apa kita ketakutan gitu sekarang ini. Pada saat itu saya sempat juga satu hari saturasi saya saking capeknya tiba-tiba 92, saya saking nggak tidurnya, kurang minum, bener-bener harus jaga kadar badan saya, kadar jangan sampai dehidrasi, itu bisa bikin saturasi turun. Kemudian saya langsung lemes ya, saya rebahan bentar, saya bilang, suami saya udah lemes nih, saya udah lemes juga nih, dua-dua posisi lemes nih. Dalam hati saya bilang, Tuhan Yesus, kalau memang ini cara kami berpulang, aku mau berpulang dengan bangga, aku nggak mau berpulang dengan ketakutan. Ya, emang padahal saya nggak bergejala, hanya udah bener-bener lemes gitu. Akhirnya saya merem sebentar, akhirnya segar lagi kan, saya hidup lagi. Terus saya bilang, oh kalau memang tadi, saya cerita sama suami saya, tadi kita udah lemes gitu, saya bilang kalau memang Tuhan masih mau kita hidup, dia akan kasihkan pertolongan. Kalau memang dia udah mau kita berpulang, kita akan berpulang, tapi jangan berpulang dalam ketakutan. Berpulanglah dengan bangga dalam pertobatan. Kalau saya nyatakan sama suami saya, ayo kita nyatakan, hidup adalah milik Kristus, mati pun adalah keuntungan
dalam Yesus Kristus. Kita berani mengacapkan mati adalah keuntungan dalam Yesus Kristus, karena hidup kita udah kita serahkan sama Yesus. Jangan takut. Kita harus tengking segala intimidasi. Jadi segala ketakutan kita tengking dengan kalimat ini. Hidupku adalah milik Kristus. Hidup pun kita hidup untuk Kristus. Mati pun kita mati dengan bangga bersama Kristus. Kita ketemu bersama Kristus, kita merasa kemuliaannya. Jadi untuk apa kita takut? Memang ketakutan itu pasti akan mengintimidasi, sangat kejam, benar-benar rasa kesedihan itu ada. Setiap hari saya melakukan aktivitas di rumah dengan rasa kesedihan, tapi di dalam hati saya terus nyatakan, di dalam mulut saya terus nyatakan thank you Jesus for it. Walaupun thank you Jesus sambil mengeluarkan air mata saya, thank you Jesus, sambil cuci piring saya bilang thank you Jesus for everything, sambil cuci baju saya bilang thank you Jesus for everything, sambil pasangin selang suami saya untuk oksigennya saya tetap bilang thank you Jesus for everything, sambil saya siapkan tabung oksigennya tangan saya gemetar, saya tetap bilang thank you Jesus for everything. Saya bilang Tuhan Yesus, Engkau pasti punya rencana. Ketika suami saya tergeletak, Engkau memberikan aku kekuatan. Itu sudah satu rancangan indahmu untuk aku dapat merawat suamiku. Itu sudah tanda Kau tidak meninggalkan aku. Kemudian pada suatu hari saya bersujud ketika saturasinya sudah sangat rendah, udah masa kritis. Karena di sini benar-benar akses dokter susah, akses obat pun susah. Benar-benar walaupun sekarang yang akses dokter ada ataupun akses obat ada, itu tidak menentukan juga kan untuk kesehatan seseorang. Maksudnya itu memang membantu, itu membantu, akses yang sangat membantu. Tapi jiwa kita yang duluan harus kita menangkan, hidupkan dulu jiwa kita. Jangan down, jangan pernah down. Hidupkan jiwa kita, pengharapan kita. Itu semangat ketika jiwa kita terpancar, badan kita tuh mengakses langsung di otak kita, sel-sel kita. Saya akan dipulihkan Yesus. Saya akan sembuh dalam nama Yesus. Yesus tak meninggalkanku. Sehingga suatu hari saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya sudah gak pernah minta apapun, tapi kali ini saya mau minta satu hal. Saya masih pengen sama suami saya di dunia ini. Kalau memang Engkau mengizinkan, kami akan melayani-Mu Tuhan. Tapi kalau memang Engkau memanggil kami pulang pun, terjadilah seperti kehendak-Mu. Tapi jika Engkau bertanya, anakku, apa yang Kau inginkan? Ini aku inginkan Tuhan. Aku masih ingin bersama dengan suamiku. Aku nangis, aku benar-benar meraung-raung. Saya benar-benar curhat sama Tuhan. Ketika itu saya merasa, ya Tuhan, sebelum-belumnya sekitar 3 tahun lalu pernah pernikahan kami hampir mau berakhir ya, hanya karena masing-masing merasa stres, egois, benar-benar egois, sehingga dipulihkan Tuhan ya kan. Dan sampai kejadian ini. Nah, setelah semua rangkaian itu saya berpikir, ya Tuhan, dulu waktu masa sehat-sehat aku merasa mungkin aku cerai lebih bagus, mungkin aku pisah dari dia lebih bagus, mungkin hidupku lebih bagus. Tapi setelah kejadian ini membuktikan bahwa bahkan ketika dia benar-benar tidak ada di hidup saya pun, saya malah mohon, saya masih mau sama suami saya gitu loh. Jadi benar-benar keegoisan yang di masa lalu itu benar-benar gak ada artinya. Kalau kita udah hidup dalam Tuhan, kita akan menyadari kekurangan, kelebihan pasangan kita itu benar-benar bisa kita jalankan bersama asal ada rahmat Tuhan, saling menerima, saling mengasihi. Kemudian setelah itu tiba-tiba suami saya mulai bangun, dia tiba-tiba bangun. Setelah bangun, saya tawarkan dia makan, tiba-tiba dia bisa kencing. Itu benar-benar mujizat. Setelah itu dia cerita sama saya, apa yang kamu alami waktu itu? Kamu ngomong apa sama Tuhan? Waktu malam itu aku merasa udah nggak berdaya ya, jadi benar-benar udah nggak habis pikir, lemas banget badan, benar-benar lemas banget, benar-benar udah nggak berdaya lagi, udah benar-benar seperti roh ini udah nggak ada di dalam tubuh ini gitu. Jadi benar-benar waktu itu ada salib ya di depan kanan atas meja itu, di lemari gitu ya, jadi lemari plastik. Nah di situ ada salib Yesus. Di situ aku pandang terus salib Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya ajak ngobrol sama Tuhan Yesus dalam hati. Saya bilang, Tuhan Yesus, aku benar-benar nggak berdaya loh, tapi aku percaya Engkau pasti kuatkan aku, Engkau pasti pulihkan aku, Engkau pasti tidak pernah meninggalkan aku. Nah dari situ aku melihat saturasiku sebentar gitu ya. Jadi waktu itu istriku pasang oximeter di jari telunjuk kanan. Itu saya lihat
wah ini kok makin turun ya, saturasinya makin turun, 94, 93, 92 makin turun. Akhirnya saya pikir wah ini kayaknya eh, udah inilah ya, udah nggak ada harapan lagi begitu ya, udah lemes banget gitu ya. Jadi kalau aku doa sama Tuhan Yesus Kristus, aku bilang sama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jika boleh Tuhan, Engkau sembuhkan aku Tuhan, aku mau melihat istriku lagi, aku mau menyayangi dia Tuhan, aku mau hidup kembali kepadamu, aku tidak mau hidup dalam dosa Tuhan. Dari situ benar-benar kuasa Tuhan terjadi setelah sudah doa. Yesus kasih tahu, tidurlah sejenak. Jadi Yesus tuh ada bisikin gitu ya ke telingaku, tidurlah sejenak anakku, aku akan menyembuhkanmu. Nah dari situ benar-benar suaranya sangat jelas sekali teman-teman semua. Saya juga sampai merinding ya teman-teman ya. Jadi benar-benar kuasa Tuhan luar biasa. Saya juga tidak punya ekspektasi yang seperti gimana ya teman-teman ya. Jadi di situ saya hanya spontan dalam hati saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jika Engkau mau pakai aku Tuhan, masih menginginkan aku hidup di dunia ini, Tuhan, aku mau melayanimu, lebih lagi melayanimu di dalam kehidupan ini Tuhan. Dari situ benar-benar Tuhan langsung bisikin seperti yang tadi saya bilang, tidurlah sejenak anakku, aku akan menyembuhkanmu. Dan dari situ aku tidur teman-teman, aku tidur sambil pasang selang oksigen yang dipakaikan sama istri saya. Di situ saya langsung kayak terlelap gitu ya teman-teman ya, benar-benar antara campur terlelap, campur pusing, lemes, udah nggak sadar gitu ya. Jadi semua bercampur di situ. Benar-benar sudah sangat kritis banget ya teman-teman ya. Jadi benar-benar, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil teman-teman semua. Jadi setelah itu setengah jam kemudian ya. Jadi setengah jam kemudian saya merasakan mataku kebuka. Tiba-tiba oksigen juga udah, pernapasan udah enak ya, puji Tuhan. Jadi benar-benar sudah sadarnya secara normal banget gitu ya teman-teman ya. Jadi Tuhan Yesus sangat luar biasa teman-teman. Jadi kalau kita benar-benar memberikan semua harapan kita kepada tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti menyembuhkan kita. Aku serukan nama Yesus ya. Yesus, Yesus, Yesus. Tarik napas ya teman-teman ya, sesuai irama penapasan teman-teman semua. Jadi aku ikutin terus, Yesus. Jadi tarik napas, sekali tarik napasnya ngomongnya hembuskannya Yesus gitu teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi tetap semangat bagi teman-teman semua yang menjalani ini, yang mungkin terkena dampak wabah virus ini COVID-19. Teman-teman, segala virus, percayalah, segala virus bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak ada yang lebih besar dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu saja sharing dari saya, teman-teman. Nah, ini oximeter ya, ini 96, oke. Nah, kemudian sekarang posisi 96 kita berdoa, tarik nafas, Yesus. Ini tetap dipasang oximeternya, ini 95 ya, 94 ya, Yesus. Yesus. Tarik, Yesus. Yesus. Tarik, Yesus. Yesus. Lihat ya, oximeternya tetap terpasang, langsung menjadi 98 ya. Itu adalah kuasa nafas Yesus. Yesus. Jadi buat teman-teman semua yang kalau di rumah kesusahan oksigen, melihat oximeternya turun, jangan panik. Pertama adalah jangan panik, jangan takut, duduk diam, dan kemudian serukan nama Yesus dengan lantang dalam hati. Tapi nafasnya yang keluar, tarik, Yesus, tarik, Yesus, tarik, Yesus. Jadi ya, stabil
Tadi 94 ya. Yesus, Yesus, Yesus. Ini adalah nafas oksigen yang gratis yang diberikan Tuhan Yesus Kristus sama kita, yang seringkali kita lupa bersyukur, yang seringkali kita merasa kita pantas. Marilah kita berseru nama Yesus dan berterima kasih atas segala yang telah dianugerahkan kepada hidup kita. Semangat dalam Yesus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak teman-teman semua untuk doa bersama Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga sharing dari video ini bisa menguatkan teman-teman semua, saudara-saudari kami yang mungkin di luar sana terkena dampak pandemi virus corona ini. Terima kasih teman-teman semua telah bersedia untuk mendengarkan dan melihat video ini. Inilah kesaksian kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Selalu ingat, Tuhan sayang kita semua. Shalom.